jangan kau pernah hina orang tuaku. Nah itu. Tapi kalau orang tuamu kau batal berbuat baik karena marah istrimu, lalu kau ikuti itu maunya istrimu, maka jangan kau heran puluhan tahun kau jadi pedagang, tidak bisa kau lunasi rumahmu, tidak bisa kau berhenti ngontrak-ngontrak rumah. Kenapa? Karena orang tuamu kau hina dari istrimu. Maka dedek nih, saudara-saudara, kalau ada istrimu kurang ngajar sama orang tuamu, itu sebabnya rezekimu terhambat. Jangan sampai kau batal berbuat baik gara-gara takut sama istrimu. Contoh, tiba-tiba dapat bonus 2 juta. Nah bilang, dek, sama istrinya, lama sekali di kodong bapak tidak pernah tuh bagus baju-bajunya. Ini ada uang 2 juta, beli kami baju bapak itu yang harga 1 juta di kampung nih supaya bahagia tongi kodong. Langsung Nabi bilang istrinya, apa? Bapanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, umumnya manusia mencari nafkah tujuannya supaya baik dunianya. Jadi pedagang tujuannya supaya dunia lebih bagus. Jadi tentara, polisi, kerja tujuannya supaya dia lebih sempurna hidupnya. Jadi pegawai negeri sampai nyogok beratus-ratus juta supaya bagus hidupnya. Jadi anggota DPR dan seterusnya. Nah sekarang yang jadi masalah, banyak orang mengejar dunia sementara dia lupakan yang punya dunia. Saya ulang, banyak orang mengejar dunia padahal dia lupa yang punya dunia. Biar kau kasih kejar ini dunia, kakimu jadi kepala, kepalamu jadi kaki. Ya, ada kan lagunya itu dulu anak muda. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas dongo. Kepala anak simpan di kaki. Ya, setengah mati kau cari harta, tapi kau tidak akan dapat itu kemuliaan hidup. Kenapa? Kau tinggalkan dunia, punya dunia. Oh, saya kasih contoh. Saya kenal dan akrab betul dengan gubernurnya Kaltim sekarang, Pak Isran Nur namanya. Saya pergi Kalimantan, sampai di bandara, tapi Pak Gubernur, Ustaz Dasat, ada apa? Saya lagi di Balikpapan nih, Gub. Saya mau pergi keliling-keliling ini, tapi tidak ada mobilku. Nah bilang Pak Gubernur, oh gampang Ustaz, tenang. Saya lagi di Jakarta ini, tapi tidak usah pusing Ustaz. Tenang, tunggu saja. Pak Gubernur langsung telepon ajudannya. Ajudan, siap, perintah. Nah, itu ada Ustaz Dasat di bandara. Kau pergi jemput, bawa mobil yang paling bagus. Jangan kau lupa kasih penuh bensinnya, ya. Yang paling penting lagi, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Siap, laksanakan. Beberapa saat kemudian datanglah ajudan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada kirimannya Pak Gubernur. Silakan kita pakai. Ini pembeli oleh-oleh dari beliau. Selesai masalahku soal Kalimantan. Kenapa? Saya kenal baik sama penguasanya Kalimantan. Ya? Sebaliknya, ada orang dari Talas Salapang. Tidak pernah kenal gubernur. Tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya, tidak pernah ketemu, tidak pernah dilihat mukanya. Tiba-tiba pergi Balikpapan. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Ada di Balikpapan ini, pinjam dulu mobil tak? Tidak pernah kenalan. Kira-kira siapa nak telepon gubernur? Siapa? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolsek. Jakal lagi, jakal lagi. Pak Kepala Talang. Tangkap itu, tangkap. Udah kenal tiba-tiba pinjam mobil. Pasti penipu ini.
Begitu juga bos dengan dunia. Tiba-tiba kau bangkrut, tiba-tiba hancur usahamu, tiba-tiba rumah kontrakanmu habis masa kontraknya, tidak ada duitmu. Lalu kau datang mengadu kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah ngadu kepada Allah, tidak pernah sholat tapi hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Pas hati khotbah dia tidur, pas bangun langsung dia bilang, aliran apa ini? Tidak ada khotbah, bukan tidak ada yang khotbah, kau tindrot cilaka. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kodok masih, ya Allah, capek mah hidup Tuhan, banyak nih utangku, capek mah hidup. Nabi bilang, Tuhan, malaikat, karena capek mah hidup sekali cabut nyawana. Ya aku ketawa, serius orang ini kan diceramain kakak lagi. Nah, artinya saudara-saudara sekalian, kalian berdagang itu ngajar untung. Untung itu dunia, dunia itu Allah yang punya. Kalau kau jauhi Allah, percaya kau tidak bakal kau dapat itu dunia. Banyak untungmu, bagus rumahmu, bagus mobilmu, tapi demi Allah kau akan jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari rahmat Allah. Apa artinya jauh dari rahmat Allah? Duitmu banyak, tapi tidak ada bisa kau makan. Banyak orang tabungannya 3 miliar, tapi berhadapan meja makan apa nak pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak, dilarang makan nasi. Bayangkan nih kalau dilarang makan nasi. Saya pernah diundang pergi Itali ceramah. Tahu Itali bos? Tahu? Potere lurus belok kiri. Sampai di Itali. Nasare sangin roti di Nasare ini panitiana. Pisah-pisah kena apa ini, makanan apa ini, ada lengke-lengke. Kula saya ini perlu bugis, tidak mampu ampun dan kasih nasi. Carikan nasi, tidak mau aja ceramah kalau tidak ada nasi. Baru 2 hari pandra anda ketemu nasi. Bayangkan. Ini orang dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan lemak, dilarang makan pedas, dilarang makan gula, dilarang makan semua dilarang. Apa aja bisa namakan? Ubi rebus. Dewan 7 miliar, ubi rebus bisa namakan. Kok dah. Naik mobil, mobilnya harga 2 miliar. Bagus, empuk tempatnya, kursinya, ber-AC nyaman. Ada remote kontrolnya bagus, luar biasa ini mobil. 2 miliar sampai 3 miliar harganya. Tapi tidak bisa nikmati hidupnya di atas mobil. Baru 3 menit di atas mobil stres. Mati kiri, kanan, ring, kodok. Itu kalau tidak berkah penghasilanmu. Ada orang tahu penghasilannya 30.000 sampai 100.000 satu hari, tapi anaknya baik. Hidupnya tenang. Tidak pernah sengsara pikirannya. Alhamdulillah tiba-tiba dapat rezeki bisa kawin lagi. Senang tahu. Coba. Ini perempuan Susana marah-marah tong kalau kita cerita poligami. Bagaimana sih suamimu tidak cerita poligami kalau kau di rumahmu pelayananmu kelas ekonomi? Pulang kisah industri nu pakai. Mengomel aja kerjanya. Datang maki kantor setengah mati carikan kau uang. Nah hina maki orang gara-gara kasih supaya ada kerjaan baik-baik didapat. Nah maki-maki ki orang di jalan. Sampai di rumah ndak ada tong enak-enak prasanta. Baru ki masuk dari mana kau terlambat lagi ini. Anak-anak sembarang. Mau ki tidur sembarang nak putar lagu. Bagaimana suami ndak kawin lagi? Di luar banyak perempuan sayang nih. Apa terancam kau tahu? Mau terkisah industri, mau ki tidur dia mesti di depan tak, bangun ki dia lagi, mau ki kerja dia mesti deh, jadi cantik-cantik say. Ini mau tidur ndak pakai sikat gigi, daster TV sebelah, kelihatan tali BH, pulang ke kantor begitu juga, bau asap. La haula wala quwata illa billah. Kapan tompi ini kita bahagia? Sampai di rumah malam-malam nonton sinetron, apa nonton film India, ambil remote, nak duduk begini, baru menguap nangka kali pak. Bagaimana kita tidak cepat mati? Jangan kau ketawa kan, serius orang ini bos. Nah biar banyak duit kalau begitu istri tak. Bu, bagus dong itu kalau pulang ki, nah sambut-sambut lagu. Bila kamu di sisiku,
hati rasa syahdu. Sanan nalan bilang suami tak. Tunggu misalnya ku belikan kau cincin mana mau palsu. Dah. Marah-marah lagi di kamar suaminya, nak peluk lagi dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia. Senang kita. Ini sekarang laguna ibu-ibu. Kalau itu ibu-ibu dulu laguna tahu nasihat. Masuk bulan Isra Mi'raj, nyanyiannya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak ada lagu DJ begini dia Om Dons. Dan nyambung ciko ciko ciko. Saya heran toga lihat itu lagu-lagu DJ ndak tahu apa baiknya didengar. Lampunan ndak tahu tiba-tiba nak torot asal orang stres mulai di dalam ini. Coba kalau lagu-lagu Islam kan enak-enak itu didengar. Ya, bagus-bagus lagunya itu kalau lagu-lagu Islam. Masya Allah, ini lagu ndak tahu kayak tikus kejepit dicampur kepiting. Kalau lagu-lagu Islam, ibu-ibu lagu-lagu Islam itu kita hafal ya. Ini tidak. Yo ayo ya. Naik sedek di panggung, nak putar dirina, putar ke kiri, nona, putarlah ke kiri, beleng-beleng, hancur toh. Yo, nah, bagaimana mau berkah hidup kalau begini? Ya, adik-adik remaja, supaya berkah hidup, supaya penghasilan baik, rumusnya karena waktu yang terbatas. Momi yang 10. 1, sempurnakan saja sholatmu bos. Sholat kok gampang itu bos, gampang ini punya mobil, punya rumah, punya usaha, gampang. Gimana caranya? Pacari yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Gimana cara pacari Allah? Sholat kok. Karena dalam hadits qudsi Allah jelaskan, sedekat-dekat aku dengan hambaku ketika dia sujud, maka banyak-banyak aku meminta ketika sujud. Minta aku ketika sujud. Dalam sembahyang, dan toko pulang ini biar ndak sembahyang kau pikir sujud, baru kau ndak pernah sembahyang sujud minta sama Tuhan. Nabi lah malaikat, dongo tahu diri kau sembahyang itu mas sunnah. Sembahyang minta, tidak harus ke bahasa Arab ibu. Ini biasa ibu-ibu majelis taklim hijrah, semangat dia berdoa, pergi beli buku di toko buku, baru menghafal doa, ndak nak tahu artinya. Doa itu tidak harus menghafal. Doa itu bahasa Bugisnya mapaletu. Bahasa gaulnya curhat. Curhat mako seperti kalau kau tulis itu biodatamu, biografimu, tulis mako seperti diarimu kau tulis. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, ini kau dan tua mi orang tuaku. Mau sekali kak umrohkan ki, mau kak bawa kasihan haji. Tapi apa daya kalau rezekiku penghasilanku seperti ini terus ya Allah, bagaimana saya bisa bahagiakan orang tuaku? Puluhan tahun ku sengsarakan orang tuaku, puluhan tahun ku kecewakan orang tuaku, berkali-kali ku teteskan air matanya orang tuaku. Sekarang saya tobat ya Allah, saya mau balas dengan membawa mencium Baitullah, melihat Ka'bah, berziarah ke makam ya Rasul, makamnya ya Allah. Tapi bagaimana saya bisa bawa mamaku kodong kalau penghasilanku begini? Tambahlah penghasilanku ya Allah. Boleh kau berdoa begitu. Daripada kau bahasa Arab, salah-salah ucapannya, tidak tahu juga artinya, bingung nih malaikat. Dia bilang malaikat apa maksud ini cowok ini? Lain di bibir, lain di hati. Mau nak haji kama makna pada doa yang dia baca, ya Allah hindarilah kami dari kebakaran. Bingung nih malaikat. Nih, solat. Yang kedua, mau sukses, birrul walidain, muliakan orang tuamu. Kau mau buka usaha, minta pendapatnya mamamu. Mak, adakah dia ini ruko mau kusewa-sewa, mau ke usaha-usaha. Bagaimana pendapat Mak? Minta pendapatnya. Ya, kita bukan minta ilmunya, tapi kita harap ridanya Allah. Kenapa? Ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu. Maka adik-adik, begitu kau sudah berumah tangga, muliakan orang tuamu, Allah akan bukakan rezeki dalam rumah tanggamu.
Tapi kalau lebih sayang kau sama istrimu daripada sama Tuhanmu, sama orang tuamu, maka setengah mati kau cari uang, bos. Jangan kau heran, dari pagi sampai pagi lagi kau cari uang. Tidak bisa bahagia rumah tanggamu. Kenapa? Karena kau hianati orang tuamu. Makanya selesai kau menikah, sudah ijab kabul, sudah itu panggil masuk di kamar, bikin kau komitmen. Satu yang saya minta deh, jangan kau pernah sakit orang tuaku, nah. Kalau ada uangku nak kau habisi, itu rezekimu. Kalau mau kau marah sama saya, kau maki-maki, silahkan. Kau marahi saya, silahkan. Mau kau lempar kepalaku, silahkan. Yang penting jangan kena kepalaku, nah. Satu yang tidak boleh sedengar, jangan kau pernah hina orang tuaku. Nah itu. Tapi kalau orang tuamu kau batal berbuat baik karena marah istrimu, lalu kau ikuti itu maunya istrimu, maka jangan kau heran puluhan tahun kau jadi pedagang, tidak bisa kau lunasi rumahmu, tidak bisa kau berhenti ngontrak-ngontrak rumah. Kenapa? Karena orang tuamu kau hina dari istrimu. Maka dedek nih, saudara-saudara, kalau ada istrimu kurang ngajar sama orang tuamu, itu sebabnya rezekimu terhambat. Jangan sampai kau batal berbuat baik gara-gara takut sama istrimu. Contoh, tiba-tiba dapat bonus 2 juta. Nah bilang, dek, sama istrinya, lama sekali nih kodong bapak tidak pernah tuh bagus baju-bajunya. Ini ada uang 2 juta, beli kami baju bapak itu yang harga 1 juta di kampung nih supaya bahagia tongi kodong. Langsung Nabi bilang istrinya, apa? Bapanu terus kalau aku sama bapanu. Langsung suaminya Nabi bilang, kau jipane dia tidak jadi jipret. Apa ada malak sama istri? Ada laki-laki begitu di sini? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Apalah takut sama istrimu? Nah bilang mengamuk, Ustaz, biar mi mengamuk. Nah kasih pecah piring, bantu kasih pecah. Nah kasih pecah 5, kasih pecah kau 10 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Apa terancam? Tidak boleh orang takut sama istri. Om Don sini banyak uangnya. Berapa istri Om Don? Alhamdulillah masih takut. Pernah kita dengar cerita orang kaya di akhirat? Oh, kan diperiksa ini. Tersangka 9 maju. Mobil. Alhamdulillah ya Allah berkah rezekimu. Mobilku 5 sesuai jumlah anakku. Rumah alhamdulillah 4. Alhamdulillah. Kau sedekah, alhamdulillah. Bangun masjid. Kau sholat, alhamdulillah. Bukan cuma 5 waktu, rawatib jalan tengah malam kadang-kala saya tahajud, alhamdulillah. Kau haji, alhamdulillah. Bukan cuma haji, tetanggaku juga ku bawa umroh, alhamdulillah. Kau puasa, alhamdulillah. Senin Kamis pun lancar. Wah, baik agamamu. Kau masuk surga. Begitu jalan masuk surga tinggal beberapa langkah, dipanggil sama malaikat. Haji, tunggu dulu. Belum bisa selesai pertanyaan. Apa? Ada saat ini pertanyaan belum selesai. Apa? Berapa istrimu? 1. Kenapa 1? Dah kau orang mampu. Mobilmu 4, rumahmu 5. Bagaimana caranya? Saya takut sama istriku Tuhan. Nah, ini pelanggaran. Kau lebih takut sama istrimu daripada sama Tuhanmu. Syirik ini, kasih masuk neraka. Nah, makanya jangan kau takut sama istrimu, bos. Kau takut sama istri. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Laku apa yang takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Jangan kau makalah cilaka. Ayo. Rumus kedua, rumus pertama tadi cari dunia ini. 1, sempurnakan sholatmu. 2, muliakan orang tuamu. 3, jangan lupa kalau ada rezekimu bersedekah. Ini kita dagang malam ini. Mau 200.000 untungmu, langsung kasih keluar 2,5%. Mau 1 juta untungmu malam ini, langsung kasih keluar. Cari kok kasih sedekah. Kenapa? Yang 2,5% itu punyamu. Yang selebihnya 2,5% yang kau di kantongmu belum tentu kau punya. Tiba-tiba keluar kau tabrak polisi lalu lintas. Baik pandrak kau. Satpol PP saja ditabrak narewa, apalagi polisi lalu lintas. Ayo, langsung mati percuma duitmu. Maka bersedekah. Yang kau miliki itu bukan rumahmu.
Yang kau miliki itu bukan mobilmu. Yang kau miliki adalah yang telah habis kau makan. Kata Nabi, yang telah habis kau sedekahkan dan yang telah habis kau pakai. Ini saja. Hartamu di rumah, ibu. Ibu, tabunganmu belum tentu kau yang punya. Cincinmu, gelangmu, kalungmu, begitu kau mati, siapa yang punya? Istri kedua. Batenu tabung uangmu, kumpul, tidak pernah kau bersedekah. Tiba-tiba kena serangan jantung, mati mendadak. Siapa yang pakai itu rezekimu semua? Siapa? Istrina suamimu setelah kau meninggal. Menderita mah kau. Di dalam kubur kau disiksa. Suamimu endreying dengan istri baruna. Apa itu? Yang kau bilang nanti pi mati kabar suamiku sedekahkan. Tenamu. Nah bilang sayang suamiku. Tak cari tajiku. Ada temanku kenalanku pergi haji sama-sama deh. Waktu meninggal istrinya bengkak matanya, Pak. Asli bengkak matanya menangis. Lalu Ustaz, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa melanjutkan hidupku. Ini usahaku, semua istriku konon bantu. Hebat na tuh ini bapak. Sekali na pihak jogging di Karebosi. Beberapa bulan kemudian jogging sama-sama di Karebosi. Kuliah ada perempuan nak temani. Cantik, putih, bersih, panjang rambutnya. Nak pakai jilbab poin, masih muda. Kutanya, Haji, siapa itu? Nak bilang, yang baru Ustaz. Male. Hancur kok. Nah, makanya ibu, adon tunta sedekah. Yakin. Masih ingat kisahnya Isra Miraj? Ya, ingat. Apalah ingat, nanda pernah baca. Nah, Nabi diperlihatkan oleh Allah, ada orang menanam biji. Dia tanam itu biji. Hebatnya, begitu dia tanam langsung muncul, otomatis langsung muncul. Hebatnya lagi ini, langsung berbuah ini buah tanaman. Hebatnya lagi, dipetik buahnya, muncul buah baru. Petik lagi, muncul buah baru. Petik lagi, muncul buah baru. Tanam, langsung panen. Ada kira-kira di sini, tanam langsung panen? Ada kira-kira kita lihat di goa, Takalar Bantaeng. Ada, tanam langsung panen. Ada. Kalau di kampungku tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi heran. Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin bersedekah. Nah, jadi kalau itu ibaratnya kita berbisnis dengan Allah, karena adanya itu bisnis yang tidak pernah merugi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Kata Allah, mau tidak saya tunjukkan kamu perniagaan, bisnis, usaha, dagang yang tidak pernah merugi dan jauh dari azab Allah. Bayangkan, tidak pernah rugi, jauh dari azab Allah. Sudah tidak rugi, jauh lagi dari siksaan Allah. Apa itu kata Allah? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah ulaika. Nah, dan seterusnya ayat itu. Kalau kau mau berniaga, silakan. Mau dagang emas, mau dagang pisang goreng, mau dagang sarapah, campur telur 2 lapis. Apa saja motifnya, dasarnya iman, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu berjihad fisabilillah. Jihad fisabilillah inilah yang kita sedekahkan di jalan agama Allah. Adik-adik nih, yang kalian kecil-kecil ini, mulai kau dari kecil belajar kau sedekah. Allah tidak lihat 1 jutanya, Allah tidak pandang 2 jutanya. Yang Allah ingin lihat di antara kalian, apakah dalam sehari itu kau mau bersedekah, berkurban, membantu orang miskin. Kalau kau sedekahkan, maka Allah akan ganti 700 kali lipat. Dalam Al-Quran dijelaskan, kau bersedekah ibarat menanam 1 biji, tumbuh 7 bulir, yang setiap bulirnya mengandung 100 biji. Artinya 1 kali 700. Nah, jadi ibu-ibu dapat untung, tutup toko, langsung panggil anak tak. Berapa untuk hari ini nak? Berapa dia dapat? Pak, mak, 700.000. Pesuk memang ni teruk tu 2,5%. Kasih keluar mi langsung nak 2,5%. Cari kau itu anak-anak yang fakir miskin, tetangga tak yang hafal Quran, anak yatim. Sudah bantu mi nak, jamak itu yang janda tu, janda-janda muda banyak yang bantu. Itu mah yang tua-tua iya aku cari. Bantu. Ada janda di sini anak muda yang masih lahir sini? Ada? Cuma beda adakah? Anak muda selamatkan dia. Cewek, jangan lama-lama mau dipacari sama cowokmu. Jangan.
Bikin kau komitmen kalau kau hijrah. Selama makin lama kau pacaran, makin lama kau rugi. Kalau kau tidak pacaran, ada orang lamar kau. Tapi kalau ada pacarmu, tiba-tiba ada laki-laki baik, pekerjaannya bagus, akhlaknya, mau lamar kau, tiba-tiba nak bilang, ada cowok nak tahu itu ya, jangan mipalek. Berapa tahun nih cowok pacaran? 5 tahun nih. Rugi kau cewek. Itu mobil saja 3 tahun ini cicil lunas nih. Kau 5 tahun mah kau dipacari, belum kau dilamar-lamar. Suruh lamar. Kasih keputusan cepat. Kalau kau betul sayang sama saya, besok lamar saya. Kalau tidak, yang kau salahkan kak kalau ada orang lamar kak. Begitu. Saya punya pengalaman dulu ini. Ada cewek dulu SMA aku suka sekali, tapi tidak berani kak menyet. Menyatakan cinta. Sekalina lama ketemu mak, sudah mak jadi ustaz, dosen, toh baik-baik ni sedikit. Ketemu kembali. Ku bilang, ku suka tak dulu itu waktu SMA sekelas. Nah bilang, masa iya? Kenapa ndak bilang? Padahal ku suka tonjak waktu itu. Ini namanya korban Lambertus. Tahu Lambertus? Lambat berterus terang. Makanya cowok pun niat kau puji, suka berlamar ki. Rezeki rumah belum ada, rumahmu belum ada. Tapi kalau niatmu menghindari dosa dan maksiat, maka Allah kasih kau rumah. Ya, tapi kalau kau pacaran terus, jangan mau kau cewek. Apalagi kalau Nabi lami cowok nu, betul kau sayang kadek, betul kadek. Toh yang kau kenal kalau tidak. Kalau begitu kasih kepala buktinya. Mulai misalnya salah otaknya. Apa bukti? Kasih ke bukti. Apa bukti? Bukti mau buka kancing baju. Kalau ada cowok kasih gitu kau cewek, kasih buktinya. Ambil kau kertas bermaterai, baru datang kau di kantornya Om Dons, bikin surat pernyataan. Saya, nama Mulyati, menunggu laki-laki yang bernama Zainuddin. Setelah dia menghafal surah Ar-Rahman dan punya kerja dengan baik, maka saya akan menunggu sampai akhirat, dunia akhirat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Mulyati, kasih stempel, kasih materai 6.000. Itu namanya. Itu bisa dituntut itu kalau dia bercedera janjinya. Ya. Nah, Dede, ini 3 karena waktu yang sangat terbatas. Ini mau 3. Kalau mau ki bagus hidup tak dalam berniaga, dalam bekerja, dalam berbisnis, ini saja. Ya, perbaiki sholat, muliakan orang tua, ada penghasilan jangan ragu-ragu, langsung bersedekah, keluarkan 2,5% untuk tabungan kita di akhirat, dan insya Allah Allah akan ganti lebih banyak lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Itu Mika Bang Om Donsdi. Terima kasih Ustadz Fahrul Rosi, Hajiku. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah semua menyayangi kita dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, sehingga di dunia kita semakin baik dan di akhirat kita akan berteman dengan orang-orang baik. Sebelum saya akhiri, betapa pentingnya kita berteman dengan orang baik di akhirat. Ketika surga dan neraka sudah mau ditutup, ini dikisahkan oleh Nabi, ketika surga dan neraka sudah mau ditutup, tiba-tiba Allah sampaikan kepada malaikat penjaga pintu neraka, jangan dulu, tunggu, jangan dulu tutup. Kenapa? Itu masih ada orang baik satu di dalam situ. Tena mau karen, tangtong Tuhan, pakai rasu-rasu ngasem ini. Orang tidak baik bisa mau di dalam. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau. Kau pergi cari, ada itu satu di dalam. Turun malaikat, cari, setengah mati dicari gambaran ronsokan ini. Setengah mati cari, mana ini orang baik? Ternyata didapat ada satu manusia yang masih ada cahaya di badannya. Ditanyalah dia, apa yang pernah kau lakukan kebaikan sehingga kau batal abadi dalam neraka dan kau diangkat masuk surga? Apa yang pernah kau lakukan? Nah bilang ini orang, tidak ada. Pikir kau dulu, ingat kau baik-baik. Tidak ada rasanya. Ingat kau ada. Oh langsung ingat. Oh saya ingat nih. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Bayangkan. Lalu malaikat berkata, ini nih, bersahabat dengan sahabatnya ulama, akhirnya tertolong dia, diangkat masuk ke dalam surga. Itu baru sahabatnya ulama, belum pi ulamanya langsung. Apalagi kalau ulamanya memang minum traktir coto, langsung nih. Maka selesai ini undang-undang memakan soto bos.
Yang komak kalah serius surah ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan semoga Allah merahmati kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yasturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.